Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai PLTU batubara beserta dampaknya terhadap lingkungan. Adapun anggota kelompok yang akan mempresentasikan terdiri dari 4 orang dengan nama Diva Dwi Juliantara Sukmawan, Dias Fianto Lutfi Widi Atmojo, Asep Saifuddin, dan Reza Aditya Nugraha. Untuk penjelasan pertama akan dilakukan oleh Diva Dwi Juliantara Sukmawan. Apa itu PLTU batubara? Merupakan salah satu jenis instalasi pembangkit tenaga listrik di mana tenaga listrik didapat dari mesin turbin yang diputar oleh uap yang dihasilkan melalui pembakaran batubara. Siklus di PLTU dapat dibedakan menjadi 3, yaitu siklus udara sebagai campuran bahan bakar, kemudian siklus air sebagai media untuk menghasilkan uap air atau steam, dan siklus batubara sebagai bahan bakar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Dias Fianto Lutfi Widi Atmojo. Saat ini terdapat puluhan pembangkit listrik tenaga uap batubara tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu, PLTU tersebut mengotori udara kita dengan polutan beracun, termasuk merkuri, timbal, arsenik, kadium, dan partikel halus namun beracun, yang telah menyusup ke dalam paru-paru masyarakat. Polusi udara adalah pembunuh senyap, menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia, di mana pembakaran batu bara adalah salah satu kontributor terbesar polusi ini. Polusi udara menyebabkan peningkatan risiko kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard tahun 2015 tentang dampak polusi udara PLTU batubara di Indonesia terhadap kesehatan mengungkapkan bahwa angka estimasi kematian dini akibat PLTU batubara yang saat ini udah beroperasi mencapai sekitar 6.500 jiwa per tahun di Indonesia. Penelitian serupa juga dilakukan di berbagai negara Asia lainnya. Saat ini, sekitar 40% dari listrik yang dihasilkan di seluruh dunia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Namun, ada kabar baik. Di berbagai negara, batubara mulai kehilangan popularitasnya. Seiring banyaknya bukti-bukti dampak pencemaran, semakin terjangkaunya energi terbarukan, serta munculnya perlawanan masyarakat di banyak negara. Masalah yang ditimbulkan oleh batubara memang memiliki manfaat tersendiri bagi kehidupan sehari-hari, seperti sumber tegangan pembangkit listrik, menghasilkan produk gas, mendukung produk industri aluminium, dan lain-lain. Akan tetapi, batubara juga menghasilkan polutan dan meninggalkan jejak kehancuran di sepanjang siklus hidupnya, dari bertambangan, pencucian, transportasi, hingga pada saat pembakaran di pembangkit listrik PLTU, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai apa dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh PLTU batubara, maka masalah berikutnya, apakah PLTU batubara memiliki dampak bagi kesehatan kita? Lantas, bagaimana bisa sampai PLTU batubara dikatakan dapat membuat kita sakit? Maka hal ini bisa kita lihat seperti yang ada pada halaman ke-7 dalam PowerPoint. PLTU batubara selain memiliki masalah terhadap lingkungan, ia juga punya masalah terhadap kesehatan manusia. PLTU batubara bisa menyebabkan masyarakat terpapar bahan beracun, ozon, dan logam berat. Ini dikarenakan batubara sendiri merupakan salah satu penghasil polusi PM2 atau yang disebut oleh para ahli sebagai partikular meter 2,5. Partikel ini halus tak kasat mata dan diklaim oleh para ahli berukuran sekitar 2,5 mikrometer atau sekitar 3% dari diameter rambut seorang manusia, sangat kecil sekali. Partikel halus ini bisa menembus ke dalam paru-paru dan aliran darah, menyebabkan kematian dan berbagai masalah kesehatan, seperti yang dapat ditampilkan di gambar pada halaman 7.
Dampak-dampak kesehatan yang berat ini disebabkan oleh partikular matter 2,5 yang bisa terbentuk dari emisi sulfur, nitrogen oksida, dan debu. Bahkan saking kecilnya, Greenpeace Indonesia mengatakan bahwa partikular matter 2,5 bisa dengan mudah menembus masker yang kita biasa pakai sehari-hari. Sedikit tambahan, yang dimaksud debu hasil dari batu bara ini adalah debu hasil pembakaran yang dikeluarkan oleh suatu PLTU batu bara. Ada dua jenis, yaitu debu fly ash dan bottom ash. Bottom ash atau debu yang berada di bawah merupakan hasil pembakaran yang mengendap, dan fly ash biasanya debu terbang merupakan debu hasil sisa pembakaran batu bara yang terbang keluar melalui corong asap. Dan ini yang sangat berbahaya karena debu ini bisa terbawa angin dan terhirup oleh manusia sejauh apapun selama udara tersebut membawanya. Biasanya PLTU sendiri, khususnya PLTU batubara, untuk mengurangi debu terbang menggunakan multicyclone, sejenis alat yang menggunakan prinsip gaya sentrifugal untuk menjebak partikel abu terbang tersebut. Meskipun begitu, yang namanya debu terbang tidak mungkin bisa disaring secara 100% oleh alat. Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya, yaitu halaman 8. Di sini ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Pertama, dengan mencetuskan tidak adanya pembangunan PLTU batubara lagi. Kita sama sekali tidak memerlukan adanya pembangunan PLTU batubara. Pembangkit listrik tenaga batubara yang saat ini masih beroperasi pun harusnya dihimbau untuk ditutup dan dialihkan ke model lainnya. Selain masih ada pembangkit dengan jenis lain yang lebih ramah lingkungan dari PLTU batubara seperti menggunakan air, menggunakan angin, juga karena adanya kehadiran energi baru terbarukan yang mutakhir dan solusi hemat energi yang memungkinkan kita untuk menjaga lampu tetap menyala tanpa batubara. Dan solusi selanjutnya seperti yang diterangkan pada halaman ke-9, yaitu dengan memperkuat aturan hukum dan penegakannya. Indonesia membutuhkan Clean Air Act. Hukum kita harus tegas dan secara khusus menangani bahaya dari PLTU batubara. Batubara menghasilkan polutan udara terbesar, bahkan apabila dibandingkan dengan sumber energi fosil lainnya, seperti minyak bumi dan gas. Dampak polusi dari partikel PM2,5 ini dan bahan berbahaya lainnya dari PLTU batubara tidak bisa diabaikan begitu saja. Hukum kita terkait kualitas udara Indonesia harus lebih baik melindungi kita, karena rakyat Indonesia berhak untuk menghirup udara bersih. Kemudian selanjutnya, beberapa solusi yang bisa diterapkan terkait dampak yang terjadi dalam pembangunan PLTU, yaitu salah satunya dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Langkah yang paling penting yang dapat kita ambil untuk menggantikan PLTU batubara, baik yang sudah ada maupun yang masih dalam perencanaan, dengan rencana yang jelas dan strategis untuk efisiensi energi, net metering, tersedianya sistem smart grid, dan pengembangan nasional sumber daya energi terbarukan termasuk panas bumi. Indonesia harus meningkatkan pasokan listrik dari energi terbarukan dalam rencana pembangunannya. Saat ini, pemerintah menetapkan target energi terbarukan sebesar 25% pada tahun 2025. Selanjutnya, solusi yang dapat diterapkan adalah pemerintah harus berbuat lebih baik untuk mengatasi perubahan iklim. Pemerintah sebelumnya, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2011 telah membuat komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dan 41% dengan bantuan luar negeri pada tahun 2020 dari tingkat bisnis as usual. Namun di sisi lain, negara kita masih meneruskan kebijakan perluasan PLTU batubara. Pembangkit listrik tenaga batubara adalah sumber terbesar dari karbon dioksida yang telah merubah iklim kita. Pembakaran batubara terus akan menyebabkan perubahan iklim, bahkan bencana yang akan lebih besar di masa yang akan datang. berikut merupakan video singkat mengenai dampak apa yang akan ditimbulkan oleh batubara terhadap iklim kita. Tahukah kamu, energi yang tidak bisa diperbaharui, salah satunya adalah batu bara. Ya, batu bara adalah sumber bahan bakar listrik.
Listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pembakaran batu bara di PLTU, atau kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga uap. PLTU menghasilkan listrik yang kemudian dialirkan melalui jaringan transmisi ke rumah-rumah kamu. Sehingga kamu bisa nonton TV, ngecas gadget, dan ngadem di kamar sambil nyalain AC. Tapi, tahukah kamu, batu bara adalah salah satu penyumbang meningkatnya emisi karbon penyebab perubahan iklim. Ketika batu bara dibakar di PLTU, asapnya mengeluarkan berbagai polutan berbahaya, seperti PM2,5, nitrogen oksida, sulfur oksida, bahkan merkuri. Selain itu, karena batu bara berada jauh di bawah tanah, berarti hutan-hutan di atasnya harus ditebang, di mana lokasi tambang umumnya berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Penggundulan hutan tersebut mengakibatkan lepasan jumlah emisi karbon ke udara dan meningkatkan efek gas rumah kaca penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Karena sinar matahari yang harusnya memantul kembali tidak dapat menembus penumpukan karbon. Lalu, apakah setelah menjadi listrik berarti tidak mengeluarkan emisi karbon? Oh, tentu tidak. Saat kamu menggunakan listrik, tetap ada jejak karbon yang dihasilkannya. Jadi, emisi karbon yang dilepaskan ke udara tadi menumpuk di lapisan atmosfer bumi. Akibatnya, temperatur di bumi menjadi semakin panas. Suhu bumi yang meningkat ini mengubah siklus udara, meningkatnya air laut, berpengaruh pada stabilitas iklim, dan lainnya. Makanya, sekarang kita sulit untuk memprediksi cuaca dengan akurat. Nah, sudah jelaskan bahwa bahan bakar fosil termasuk batu bara menyumbang polusi udara terbesar yang berdampak pada perubahan iklim dan pemanasan global. Ayo, kita hemat energi dan dukung revolusi energi sekarang. Jadi dalam presentasi ini memiliki kesimpulan, yaitu alih-alih pembangunan yang baru, seharusnya kita menutup pembangkit-pembangkit bertenaga batu bara tersebut. Menghirup udara yang bersih dan segar adalah hak yang mendasar dan terpenting bagi manusia. Adalah suatu kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak mendasar ini bagi rakyatnya. Bernapas seharusnya tidak mengancam jiwa manusia. Anak-anak seharusnya terbebas dari asma atau masalah pernapasan lain yang ditimbulkan dari udara saat mereka bebas bermain. Tidak lupa berikut kami cantumkan referensi yang diambil dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada artikel berjudul Kitab Batu Bara dan Polusi Udara yang diterbitkan oleh Greenpeace Indonesia tahun 2015. Dan juga ada video berjudul Apa Efek Batu Bara Terhadap Iklim Bumi Kita yang sama juga diterbitkan oleh Greenpeace Indonesia. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elin Nurlina selaku dosen pengampu mata kuliah Pengetahuan Lingkungan di jurusan Teknik Elektro. Kemudian ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Greenpeace Indonesia yang telah menerbitkan artikel mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh batu bara, serta mengupload video apa efek batu bara terhadap iklim bumi kita. Juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menyimak presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.